Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, ketemu lagi kita ya. Dan kali ini masih tentang suasana-suasana yang ada di kota Kendari lah maksudnya. Hari ini saya mau mengajak Anda melihat satu fenomena juga di kota Kendari. Jadi bisa jadi ini ya, menurut saya ini satu fenomena. Kenapa? Karena di kota Kendari sekarang ketika hari Jumat itu ada pemandangan yang berbeda dari hari-hari dari hari-hari yang lain maksudnya. Di hari Jumat biasanya kota Kendari ini dihiasi pemandangan pemulung yang rame gitu, rame sekali. Dan mereka biasanya ada di daerah-daerah tertentu begitu. Jadi mereka seperti stay gitu. Jadi rame pemandangan. Jadi kita di jalan Made Sabara kalau nggak salah ya. Jadi dari belakang sana sampai menuju ke depan ke perempatan menuju ke Rujak Gubernur, itu banyak sekali kita lihat ada para pemulung yang stay di sini gitu. Jadi ya itu pemandangan yang berbeda gitu. Hanya mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka ini benar-benar memulung atau sebenarnya mereka ini, mohon maaf sebelumnya, mungkin mereka sebenarnya mengharapkan belas kasihan dari orang, tapi kemudian dengan cara yang agak berbeda gitu. Jadi misalnya kayak sebutlah mohon maaf, misalnya mungkin mereka sebenarnya mengharapkan pemberian dari orang. Jadi sekaligus gitu. Jadi bukan misalnya betul-betul memulung. Kalau memulung kan gini. Kalau menurut saya memulung itu adalah bagian dari usaha orang untuk menghidupi hidup. Gitu ya. Meminta-minta juga mungkin bagian dari usaha. Tapi menurut saya antara memulung dengan meminta-minta itu adalah dua pekerjaan yang berbeda. Menurut saya, mohon maaf. Memulung itu lebih hebat ketimbang cuma sekedar meminta-minta. Apalagi misalnya dengan orang-orang yang punya kemampuan fisik kuat gitu ya. Oke. Itulah. Jadi pokoknya ini kita akan keliling-keliling lah. Atau kita coba ngobrol sama mereka ya. Ya, ngobrol ya. Boleh. Kita coba ngobrol. Come on. Sini. Loh. Kalau bisa dilihat, pas saya jalan menuju ke situ, mereka mulai ada beberapa yang menghindar gitu kita. Assalamualaikum. Halo, mana? Apa kabar? Oh, baik. Oh, sorry, maafin. Udah pakai masker? Oh iya. Nggak apa-apa. Mau tanya-tanya saja. Iya. Ini lagi istirahat, lagi rame-rame istirahat. Iya, lagi istirahat. Sering istirahat di sini? Iya, biasa. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, Bapak siapa? Musdar. Pak Musdar, ya. Kalau Pak Musdar, mohon maaf ini kalau biasa memulungnya daerah-daerah mana saja? Iya, pokoknya di sekitaran dalam kota, bahkan di luar kota juga. Biasa juga ke luar kota? Namanya cari hidup. Pak Musdar tinggal di mana? Di belakang MTQ. Belakang MTQ? Saya Keluarga ada? ada. Istri? Ada. Istri berapa? Satu. Anak? Hah? Anak berapa? Satu. Anak satu. Ya. Sini dong, biar kelihatan. Sama tanya ini dalam rangka apa ini? Nggak apa-apa, cuma mau ngobrol-ngobrol saja aktivitas masyarakat gitu. Jadi kalau memulung biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Pokoknya biasa startnya kadang jam 2 malam keluar. Jam 2 malam? Kejar dengan mobil-mobil sampah. Oh, kan mobil sampah biasa pungutnya subuh. Iya, itu kan kadang juga kita keluar sampai jam 2. Jam 2 subuh sampai malam lagi. Oh, begitu. Terus nanti pagi lanjut lagi. Iya. Kalian bapak-bapak yang lain satu kompleks? Iya. Ya, lain juga mereka lain juga kompleksnya. Oh, lo lama. Wah, lo lama. Kalau biasa maaf Bapak, kalau Bapak biasanya sampai kemana? Biasa kalau mulung? Saya Puatu, Batu Gong, Ua. Oh, Bapak naik motor. Iya. Saya bersama dengan Pak siapa? Pak Musdar, Pak siapa? Sardi. Pak siapa? Sardi. Sardi. Jadi tetap harus physical distancing. Nah,
Tadi Pak Musdar bilang, ini sempat kan Pak Musdar ternyata pakai motor, makanya jalannya bisa jauh. Ya. Sama dengan Pak Sardi juga jalannya bisa jauh. Tapi tadi Pak Musdar sempat nyatakan kalau yang gerobak itu modus. Maksudnya? Modus. Modus itu kebanyakan. Pak Musdar, tadi kan Pak Musdar ngomong kalau yang gerobak itu modus. Ya. Nah, maksudnya Pak Musdar seperti apa itu modus? Gini, saya bilang kenapa saya bilang modus? Karena setiap hari Jumat itu kan kebanyakan orang-orang turun ke jalan itu. Ah, Pas itu. Tunggu istilahnya tunggu pembelian. Ya, yang gerobak dorong. Kalau yang punya motor ini istilahnya kami pemulung. Nah, makanya yang saya bilang ada yang pemulung asli, ada yang pemulung palsu. Istilahnya mengharap sama orang pemberiannya. Ya. Ini cuma saya bilang gerobak dorong. Istilahnya. Ayo, bedakan yang pemulung asli dengan pemulung. Kalau pemulung asli misalnya seperti apa? Ini bisa dikenali dari kendaraannya. Ya, kalau pemulung asli kita seperti begini. Ini nyata sekali pemulung, nggak ada gerobaknya. Nah, nanti tadi menurut Pak Musdar dikenalinya misalnya kayak ini. Iya. Kalau yang gerobak pakai becak, Ya, itu sudah nyata istilahnya pemulung betul. Hmm. Tapi ada yang istilahnya ada dorong gerobak manual itu, istilahnya dorong pakai tenaga manusia itu. ya. Semacam bonus saja. Apa? Modus. Modus. Ya. Bonus. Modus. Modus. Iya. Kayak Kenapa? macam istilahnya apa? Sudah tidak ada pekerjaan sama sekali. Istilahnya jalan-jalan mengharap pembeliannya sama orang. Terus kalau misalnya mohon maaf ini, kalau Pak Musdar misalnya yang pakai motor, apakah tidak kemudian juga mengharapkan belas kasih? Tidak. Oh, tidak. Istilahnya kebetulan juga kalau seperti Iya. pada jam-jam istirahat, baru kalau ada yang istilahnya Ada yang mampir, memberi, itu oh ya, tidak apa-apa ya. yang menerima. Tapi artinya kita juga istilahnya tidak terlalu mengharap di situ. Kita fokus sama memulung. oh gitu. Tadi Pak Sardi apa sempat apa tadi yang komennya tentang apa? Secara orang yang namanya itu pakai gerobak sudah mendapatkan pekerjaan ini juga itu mencari kok kira itu gerobak itu dari sisi aku bukan pekerjaan itu semua tenaga. Oh gitu ya. Iya. Jadi agak kurang sepakat sama Pak Pak Musdar. Iya. Beda ya. Itu gerobak itu Iya, iya. mau tidak pakai motor mau hanya gerobak saja. Sebenarnya itu dia mau ngumpul juga kasih ya. Tidak ada itu bilang dia bawa gerobak tidak. Iya. Tetap ada contohnya di sini di sini RRI sini. Dia pakai gerobak kesang jalan terus sampai pol banyak. Dah dorong sampai di rumahnya juga. Alhamdulillah ada juga. Hanya kalau yang gerobak mungkin lebih dekat dia ya. Ya. Kalau yang motor bisa jauh-jauh. Ya. Kalau Pak Sardi mohon maaf sudah berapa lama memulung? Saya sudah 17 tahun. 17 tahun memulung. Istri ada. Anak berapa? Baru 6. Baru 6 ya. Iya. Terus bagaimana? Alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah Cukup. bisa mendapat. Iya, bisa kalau masalah makan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Ya, kalau seperti ini hari Jumat ini kan seperti hanya pemberian untuk anu saja. Seperti makanan itu. Oh, ya. itu yang orang jalan-jalan itu ya. Setiap hari Jumat gitu. Iya. Kalau lain-lainnya tidak gitu. Oh, begitu. Ya, lain-lainnya malah kita mengulung cari rezeki. Tapi kalau Pak Sardi awalnya memulung pakai apa? Langsung pakai motor memang? Beca. Oh, beca dulu. Sekarang alhamdulillah ada rezeki akhirnya pakai motor ya. Pakai motor. Ya. Oh, iya. Tapi alhamdulillah cukup, Pak. Iya, mencukupi. Oke. Kalau Pak Musdar gimana? Cukup kalau buat keluarga. Anak tadi berapa orang anak? Satu. Istri baru satu. Alhamdulillah cukup ya. Sekolah anaknya. Sekolah. Oh ya, oke baiklah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Pak Musdar, Pak Sardi terima kasih ya. Mudah-mudahan diberikan terus kesehatan biar tetap kuat. Tapi kalau Pak Sardi misalnya, apakah berharap memulung untuk selamanya? Ya kalau ada karena saya nih sampingan kadang mengisi kontainer juga isi tua. Oh iya. Nah, kadang mau dipanggil isi kontainer. Nah, jam 7 saya pergi artinya ketika ada pilihan kerjaan lain mungkin ya kalau pekerjaan hanya begini memulung. Kalau ada lagi sisi kontainer ya lumayan 250 per hari. Oh gitu ya. Oke. Kalau Pak Musdar, apakah Pak Musdar berharap akan memulung selamanya atau gimana? Ya kalau saya tidak terlalu juga ada juga sampingan juga ya kalau ada pekerjaan proyek ya bisa kerja proyek. Tapi kalau ada saat memulung ya. Oh begitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Musdar. Thank you ya. Terima kasih Pak Sardi. Thank you.
Nah, oke, ternyata seperti itu akhirnya. Mungkin kalau menurut mereka ada versi-versinya tertentu gitu ya. Oke. Ini sudah banyak ini. Punya siapa nih, Pak? Oh, punya Bapak. Wah. Saya hari-hari. Ini beliau ini dulu mantan atlet. Betul kan? Masih atlet sampai sekarang nggak? Tidak kan? Malas masih dibodoh-bodoh. Hah? Kenapa dibodoh-bodohi? Dibodoh-bodoh tuh karena tidak ada apa-apanya. Jangan palsu. Masa? Tapi jadi selama jadi atlet dulu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Dibodoh-bodohi mana rumahnya, mana uangnya. Lupa Pak. Siapa lagi nama tak? Karim. Pak Karim. Iya. Pak Karim. Dulu kan Pak Karim sempat beliau ini kan dulunya sempat becak kan? Beca, Bangunan juga? iya, Oh begitu. Terus sekarang memulung. mulu. Kenapa kemudian dari becak beralih ke memulung? Karena mulu bagus. Beca apa, tidak ada apa-apanya. Lebih capek juga mungkin ya, karena capek beban. juga, nggak bisa kasih makan anak. Oh begitu. Nggak bisa. Kalau memulung ini alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ada. Jadi kalau Pak Karim biasanya bisa ngumpul berapa banyak kalau dari becak? Kalau- Dari mulung. Kalau untuk Ini per hari langsung dijual? jual, Langsung jual? Bisa dapat berapa kira-kira? ya bisa 200. Per hari? Wah alhamdulillah kalau begitu Ya, Pak. untuk makan tuh. Tapi karena istri. jadi mohon maaf ini, mohon maaf. Pak Karim ini kebetulan adalah penyandang disabilitas. Beliau pernah ini karena kecelakaan Pak ya? Ya. Dulu ya, jadi karena kecelakaan beliau ini kehilangan satu dari kakinya. Jadi beliau adalah seorang yang pekerja keras, tangguh, dan dulu mantan atlet. Jadi beliau ini mantan atletik. Kemudian juga pernah, kan tadi beliau sudah mengatakan pernah bawa beca gitu. Iya, kan nggak apa-apa. Ambil saya gambar ini ya, nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa tuh. Dia supaya kasih tahu bahwa ternyata beliau betul-betul. Jadi pernah bawa beca pernah. Kemudian bangunan pernah dan sekarang memulung. Nah, alhamdulillah katanya. Waktu tahun 2004 saya kecewanya. Kecewa apa nih? Jadi atlet. Mau berangkat ini, kita mau berangkat. Iya. Ya sudah masuk TC. Ujung-ujungnya kita mau berangkat, tidak ada apa-apa. Dia bapak maratua yang tidak kompeten, tidak artinya tidak bisa diandalkan. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Wow. 2004 Palembang. Cerita yang lama ini ya, bukan main. Akhirnya Pak. Jadi dulu berapa lama Pak Karim jadi atlet? Saya pakai bisa menang tapi tidak ada apa-apa. Tidak dikasih apa-apa. Sempat berapa lama jadi atlet? Saya mulai di Makassar sampai Iya. dan dari Makassar. Tapi memang waktu itu kan Pak Karim sudah jadi atlet Iya, untuk sudah disabilitas masih ya? Di Makassar. Saat di Makassar saya di Boro-Boro di Kendari. Gitu ya? Dia sampai di teman-teman saya, dia bilang, Pak Karim, kalau mau dibayar bonus katanya putih batal dari saya. Ternyata betul. Di Kendari katanya sudah tahu dari dulu-dulunya katanya dari Gitu dikasih ya? apa-apa. Mana katanya macam Pak Karim mau dikasih kaki satu. Kita ini katanya baku bantu di selatan. Nah, saya juga lari di Kendari, saya kira di selatan. Mau tidak mau di Kendari kan kampung saya sendiri. Iya betul. Masa mau bawa kampungnya orang tua. Karena memang kita juga mantan juga bina Makassar. Nah, ini mereka juga kecewa. Umur sekarang berapa Pak Karim? Sudah mau habis. Jadi hampir 70? Habis. Masya Allah, hampir 70. Tapi masih kuat ya? Masih kuat ya? Masih kuat. Fisik ya? Masih kuat fisik, masih bisa juga menikah lagi. Istri berapa sekarang? Itu anak saya. Istri berapa sekarang? 5. Istri 5? Itu umur. Yang mana? Yang punya mobil. Kenapa? Yang punya mobil? Oh begitu. Wah luar biasa. Oke deh, Pak Karim, selamat bekerja ya. Tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Pak Karim. Oke, ini jadi cerita tersendiri dari Pak Karim, seseorang yang saya pikir Pak Karim lupa dengan saya, masih ingat ya? Masih. Oh masih ingat, alhamdulillah. Sakit tadi saya Intel, kenapa ada orang itu? Kita dikiranya Kenapa? Intel. Saya tidak masalah. Oke. Baju hitam bagi macaranya. Oh Itu baru-baru bajunya. iya. Oke Pak Karim, terima kasih banyak. Sama. Bapak-bapak terima kasih ya. Terima kasih waktunya, thank you. Ayo, suruh balik. Itu tadi berbagai cerita bapak-bapak yang kebetulan hari-harinya bekerja sebagai pemulung. Jadi mereka dari keliling-keliling. Nah tadi kan ada yang mengatakan Pak Sardi. Jadi mereka kalau Jumat memang biasanya khusus stay di sini. Itu istirahat dan kan biasanya juga ada yang lewat kasih rezeki ya. Kalau emang rezekinya mereka pasti akan dapat gitu. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. Yes. Menemani pagi Anda dan perkaya informasi jelang aktivitas setiap pagi. Saksikan informasi menarik dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, Indonesia bahkan dunia. Selamat pagi Sultra, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi Sultra bisa Anda saksikan melalui website mek.tv, fanpage Facebook, serta YouTube Media Kendari. Mek.tv, sahabat informasi Anda. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Wawode Sahipa ya. Wawode Sahipa. Nah, ini kebetulan tadi saya ketemu dengan Ibu gitu ya. Ibu Sahipa kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Di Benua. Tinggal sama siapa? Sendirian dengan anakku saja yang kecil. Oh, keluarga ada berapa orang semua? Ibu sama anak-anak? Anak-anakku memang 5 tapi sudah menikah 2 orang. Yang di Jeneponto 1, di Raha 1. Yang 3 masih sama ibu? Oh, suami? Suami sudah 15 tahun meninggal. Oh, suami sudah meninggal 15 tahun. Jadi ini kan ibu saya lihat bawa beca ini. Bawa beca mencari untuk kehidupan. Oh, jadi ibu kerjanya sehari-hari apa bu? Hanya saja memulung cari teh gelas dengan menjual rokok-rokok di pasar. Oh, tapi hari-harinya ibu juga memulung ya? Terus becanya beca siapa ini? Sendiri. Oh, beca sendiri? Memang kenapa bisa ada beca? Dari dulu saya beli. Oh, memang sengaja dibeli buat memulung memang? Tapi ibu tidak pernah bawa beca untuk cari penumpang bukan? Dari dulu memang saya bawa cari penumpang, tapi Oh, sekarang dulu. saya sudah capek karena kalau kita pendakian mendorong setengah mati. Oh, jadi ibu pernah bawa beca, bawa penumpang? Iya, Berapa lama? adalah 1 tahun. 1 tahun? Iya. Oh, gitu ya. Di mana dulu waktu itu bawa becanya? Saya masih tinggal di Royal. Masih cewek mungkin? Atau sudah menikah? Sudah, saya sudah janda. Oh, sudah. Oh, maksudnya sudah bapak sudah meninggal. Iya, iya. Terus ibu kemudian beli beca buat Iya. bawa beca, bawa penumpang. Dulu masih di kampung. Iya. Nah, tidak ada pencaharian ke kampung, setengah mati kita punya pencaharian. Hmm. Lari ke sini. Iya, iya. Masih kecil-kecil. Jadi waktu itu berapa lama ibu sempat bawa beca ambil penumpang? Sampai penumpang dari dulu 1 tahun lah.
capek nih 1 mendorong tahun ya. pendakian setengah mati. Saya punya jantung setengah mati berdebar. Terus anak-anaknya gimana? Kenapa enggak dilarang bawa becak sama anak-anak? Jauh di Raha dengan di Jeneponto. Oh, anak-anaknya di Jeneponto, ibu di sini. Iya. Oh, masih di Raha waktu itu. Di sini nih sudah belum lama, sudah lagi 10 tahun juga di sini. Oh, begitu. Jadi waktu bawa becaknya sudah di Kendari ya? Iya. Oh, jadi dulu beli becak. Berapa dulu belinya nih Dari becak? dulu masih murah, masih 600. 600.000. Jadi sekarang karena ibu sudah tidak bisa ambil penumpang, jadi bawanya Ya, cari memulung saja. memulung saja. Oh, jadi kalau ibu memulung begitu dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai saya keluar tadi, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore pulang nih ke rumah. Begitu ya. Jadi kalau jalan begitu dari mana ke mana saja? Jalan poros di situ, putar di sana, terus ke sini. Sampai di mana kira-kira? Berapa kilo? Kami dari benua situ, 1 kilo lebih mungkin. Gitu ya, memutar situ saja. Jadi dari jam berapa tadi? Jam 8. Dari jam 8 pagi sampai siang. 3 sore. Oh, jam 3 sore. Jadi kalau siang tidak pulang dulu ke rumah, tidak? Tidak. Jadi 1 kali jalan sampai pulang, selesai pulang. Terus dibawa di mana biasanya? Apanya separah. Hasil memulungnya? Saya kumpul dulu baru timbang. Oh, jadi dikumpul satu hari hasil pencariannya dikumpul. Dikumpulnya 1 minggu atau nanti kalau sudah banyak terus bawa gimana? Yang penting tidak cukup 1 bulan dikumpul sudah banyak. Data yang menyimak timbangi. Oh, jadi ibu didatangi begitu ya? Iya, Oh, terus biasa per kilonya berapa? 30. 30.000. Sama semua itu? Yang penting plastik minuman sama semua? Pokoknya teh gelas yang minuman saja yang tebal-tebal kulitnya itu saja. Oh, begitu. Kalau aku yang tipis lain lagi. Karena yang seperti itu penutupnya tanam nilang. Iya. Jadi kalau misalnya ibu tiap hari memulung itu bisa dapat berapa banyak kira-kira? Saya tidak tahu juga. Tapi kalau misalnya pas jual bisa dapat berapa kilo? Ada juga tidak cukup bisa 10 kilo kalau 1 karung itu karena ringan. Tidak cukup 1 kilo, tidak cukup 10 kilo. Iya, 6 kilo setengah lah. Ya kira-kira 6 atau 7 kilo gitu ya. Mungkin dapat 7 kilo bisa. Jadi 6 Kan setengah saja. per kilonya 30.000. 30 Pernah ibu paling banyak dapat berapa ribu hasil penjualan? Hari hanya saja 6 kilo setengah. Masih 21 kilo. Oh 20. Sekarang bakal lomba-lomba orang pembeli, naik lagi harganya. Oh, pernah dapat berapa paling banyak? Ini saya belum timbang lagi karena belum datang lagi orang menimbang. Enggak, pernah pengalaman ibu waktu jual bisa pernah dapat berapa? 180 100 lebih. 100 lebih lah. Kalau harga 30 kan bisa 180 ya. Kalau iya. Oh gitu. Itu 1 bulan. Iya. Cukup untuk hidup hari-hari sama anak. Yang penting mau diapa bagi-bagilah. Gitu. Mau kehidupan itu kita mau terburu-buru mau diapa. Iya. Juga kita mau pingin curi juga tidak bisa. Mau ditangkap juga kita mau dipenjara. Iya, betul. Beda. Ya pokoknya seadangan saja. Anak-anak sekolah? Enggak. Oh, enggak sekolah. Yang sekarang sama ibu yang umur berapa? Anakku yang 15 tahun dengan kelas 6 SD itu berapakah itu? Berarti Mungkin umur 11 tahun lah, 11, 12 tahun. 15 dengan 12 dengan 7 tahun. Oh, jadi tiga-tiganya tidak ada yang sekolah? Sudah putus sekolah semua? Ya belum ujian satu orang karena tidak tahu ini sekarang ini katanya corona. Sedangkan kelas SD ini belum sekolah karena. Oh, tapi SD ada sekolah semua. Iya. SD sekolah yang yang. mau ujian sebenarnya yang satu orangnya. Oh, jadi tiga-tiganya sekolah semua. Tidak sekolah di satu orang. Yang mana yang tidak sekolah? Yang 15 tahun. 15 tahun. Oh, begitu. Kenapa enggak sekolah? Siapa mau tanggung? Dan kita punya kehidupan tidak cukup. Oh, begitu. Bukannya sekarang biaya sekolah gratis? Yang satu orangnya saja ini sudah mau ujian mungkin mau lanjutkan mau jadi sekolah SMP atau bagaimana saya tidak tahu juga karena belum juga. Iya. Sekarang setengah mati bagaimana kak jalan ceritanya. Karena sekolah ini sekarang setengah mati. Ibu, mohon maaf ini ya. Ibu fisik masih kuat? Tidak tahu juga
sekarang. Dulu memang kuat sih fisikku. Yang saya mau tanya gini, minta maaf ini, mohon maaf sebelumnya. Kenapa ibu tidak memilih jadi meminta-minta? Terlalu juga banyak minta-minta di lelang itu sama Hah? juga saya. Kenapa? Terlalu banyak minta-minta di lelang. Biasa? Saya tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tidak mau meminta-minta? Tak tahu bisa kayak lebih biasa mulai saya minta-minta saya malu. Hebat. Memulung itu yang penting halal. Daripada kita minta-minta orang mau sedekah sama kita, dosanya yang kita yang pikul. Betul. Betul. Itu mau pikul dosanya orang, sedangkan kita punya dosa sendiri, setengah mati. Kalau Jadi- mau pikul dosanya orang. Memang ibu tidak pernah berpikir untuk jadi pengemis ya, jadi meminta-minta ya. Minta maaf yang itu saya tidak mau. Lebih bagus memulung, Biasa memulung. panas-panas, Iya. dengan fisik yang sudah mulai terbatas. Iya, iya. Itu menurut ibu lebih mulia, dan memang benar itu lebih mulia ketimbang meminta-minta ya. Itu saya pikir-pikir yang sedekahnya orang itu kau kirakan. Sedangkan kita punya dosa sendiri sudah Iya. tentu kita mau bisa pikir apalagi dosa Eh, orang. Terus ibu pernah tidak dapat bantuan-bantuan dari kelurahan misalnya begitu? Bantuan apakah beras atau Apalah mungkin uang kah misalnya, sembako. Yang sembako dari kelurahan barusan 2 kali selamanya ini dari bulan puasa sampai 2 kali saja sampai sekarang belum lagi. Tidak ada. Oh begitu ya. Oh iya iya iya. Iya. Siapa tadi nama tak? Mbak Ode Sahiba. Oh, Ode Sahiba. Iya. Sahiba. Iya. Oh iya. Ibu Ode Sahiba, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan selalu sama Allah ya. Ya, Mudah-mudahan tetap kuat untuk menghidupi keluarga. Ya. Alhamdulillah. Anak-anaknya sekarang kegiatannya apa kalau begitu? Memulung juga? Iya, enggak. Oh enggak, jadi di rumah saja. Satunya dia pikir dia dipanggil keluarga tetangga di Benua situ. Udah mau beli HP katanya untuk mau belajarkan dalam HP. Ya, Ya, ya. terserah saja. Oh iya iya. Sekarang kan anak-anak belajar sama online setengah mati. Iya iya. Seperti kita orang miskin ini mau tidak bergerak sendiri mau beli apa anak-anak. Sedangkan kehidupan Iya. setengah mati. Mungkin ibu tidak punya apa-apa, tapi ibu punya hati yang besar. Ibu lebih memilih memuliakan diri ibu dengan bekerja keras, susah payah, ketimbang ibu meminta-minta, mengemis. Jadi kalau menurut saya ibu adalah seorang ibu dan manusia yang mulia gitu ya. Luar biasa. Salutlah buat ibu. Dan mudah-mudahan juga pemirsa bisa bercermin kepada Ibu Wasahiba ya. Umur berapa sekarang, Bu? 55. 55. Oh iya, sudah lumayan lah. Umur 55 tahun tapi beliau masih mampu menghidupi ketiga anak beliau yang usia 15 tahun dan adik-adiknya dengan memulung panas-panas. Makanya tadi kan kebetulan waktu saya lewat, ibu saya lihat lagi istirahat mungkin ya. Makanya saya singgah gitu. Ibu terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Enggak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan ya itu tadi ibu tetap diberikan kesehatan, tetap semangat seperti yang sekarang, tetap bekerja dan insya Allah Allah pasti akan memberikan hambanya rezeki. Baik, terima kasih Bu ya, pamit ya.
berbagai aspek kehidupan seputar Sultra, Indonesia, dan dunia akan disajikan secara menarik di layar Anda. Menemani malam Anda, Make News Malam akan hadir Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Program ini bisa Anda saksikan melalui website make.tv, fanpage Facebook, dan YouTube Media Kendari. Make.tv, sahabat informasi Anda. Oke pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan perjalanan saya bersama tim Sibro beberapa saat keliling-keliling Kota Kendari, dan ya itu tadi bahwa faktanya memang seperti itu, realitanya seperti itu, bahwa orang masing-masing punya pekerjaan. Tentang pekerjaan itu sulit atau tidak, orang selalu menilainya bahwa pekerjaan ini saya lakukan dengan baik, pekerjaan ini saya lakukan dengan benar, dan yang pasti mau itu benar atau modus atau apapun namanya, kembali ke siapa yang melakukan itu, kembali ke hati Anda, ya. Oke, baik. Pesan saya adalah jangan lupa sayangi keluarga, sayangi orang lain, dan karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Terima kasih. Dadah.